Masa Hindu-Buddha di Indonesia merupakan masa paling pesat perkembangan pertumbuhannya di sana. Salah satunya dengan adanya kerajaan-kerajaan besar di sana. Salah satunya merupakan Kerajaan Singosari yang berada di Kabupaten Malang dengan peninggalannya yaitu Candi Singosari. Pada video kali ini, kami melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Candi Singosari di Jalan Kertanegara, Desa Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di sana kami bertemu dengan Bapak Hari Kusno yang merupakan juru pelihara atau penjaga dari Candi Singosari yang bekerja di bawah BPK atau Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 yang di Mojokerto, Trowulan. Beliau berkata, Candi Singosari ini ditemukan pada tahun 1803 yang ditemukan oleh orang Belanda yang bernama Nicholas Engelhard. Pada waktu ditemukan, masih banyak bagian-bagian yang tertimbun dengan tanah sehingga terlihat seperti bukit. Nah, tangga-tangganya, lalu pada sisi utara candi yang merupakan ruangan relung hancur, dan di bagian atas candi ditumbuhi oleh pohon-pohon. Antara lain adalah pohon beringin yang akarnya sampai menutupi sebagian bangunan. Nah, kemudian orang Belanda melakukan restorasi pada tahun 1934 sampai 1930. Nah, saat restorasi itu dibuktikan dengan adanya tulisan Restored dengan kode yang bertahun 1937 di salah satu bata di Candi Singosari. Nah, hingga saat ini Candi Singosari hanya mengalami satu kali pemugaran, itu pada tahun 1937 itu. Candi Singosari ini merupakan salah satu benda peninggalan dari Kerajaan Singosari. Namun, banyak hal yang membedakan antara Candi Singosari dengan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Singosari lainnya. Hal paling utama yaitu, Candi Singosari ini dibangun sebagai persembahan dan juga tempat pendarmaan terhadap raja terakhir Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Hampir sebagian besar dari raja-raja Singosari memiliki candi peninggalannya masing-masing, yang dimulai dengan Ken Arok dengan candi Kali Ciliknya, lalu Anusapati dengan candi Kidalnya, dan sementara Toh Joyo yang tidak memiliki candi karena pemerintahannya sangat singkat, lalu disambung dengan Wisnu Wardana dengan candi Jagonnya, dan yang terakhir adalah Kertanegara dengan candi Singosarinya. Candi Singosari memiliki beberapa bagian candi yang unik dan berbeda dari candi-candi yang ada di Pulau Jawa. Kebanyakan candi memiliki 3 bagian yang mengikuti atau berpacu seperti bagian gunung, seperti kaki gunung, lereng gunung, dan puncak gunung. Sementara Candi Singosari memiliki 4 bagian, di mana sebelum bagian kaki candi, ada bagian yang bernama Batur Candi. Lalu bagian kedua merupakan kaki candi, bagian ketiga adalah badan atau tubuh candi, dan yang terakhir adalah puncak candi. Di kaki Candi Singosari terdapat bilik utama atau ruangan-ruangan utama. Di dalam ruangan utama terdapat ruangan yang berukuran lebih kecil, yaitu sekitar 3 meter persegi. Sementara di bagian kanan dan kirinya terdapat relung yang saat ini posisinya kosong, yang seharusnya di dalam relung-relung tersebut terdapat arca-arca. Sementara untuk di sebelah utara, di bagian relung itu juga sudah kosong. Relung tersebut seharusnya diisi oleh arca Dewi Durga. Sementara di sisi timur juga terdapat relung yang kosong yang seharusnya berisi arca Dewa Ganesha. Kemudian bagian relung selatan di dalamnya masih terdapat arca Siwa Mahaguru atau yang biasa dikenal dengan sebutan Resi Agastya. Nah, setiap bagian dari Candi Singosari ini memiliki filosofinya masing-masing. Yang pertama itu ada bagian kaki candi. Nah, filosofi dari bagian kaki candi ini berupa gambaran kehidupan manusia biasa. Nah, yang kedua yaitu ada badan candi. Badan candi ini diartikan sebagai alam antara atau bisa juga diartikan sebagai alam manusia setengah dewa. Lalu yang terakhir ini ada bagian puncak candi yang merupakan di mana gambaran tentang alam surgawi atau alamnya para dewa. Karena puncak candi itu kan paling atas, jadi digambarkan sebagai alam para dewa.
Bagian Candi Singosari ini tidak bisa sembarangan dinaiki oleh para pengunjung. Pengunjung yang ingin datang dan menaiki candi untuk melakukan penelitian yang mendetail harus mendapatkan izin melalui email ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pengecualian untuk masuk dan menaiki candi diberikan kepada orang-orang yang melakukan ritual ataupun sembahyang di dalam Candi Singosari. Maka, mereka diperbolehkan untuk masuk dan naik ke dalam candi dengan jumlah maksimal 5 orang. Pembatasan ini bertujuan agar kelestarian dari Candi Singosari tetap terjaga, sehingga candi tersebut tidak cepat rusak ataupun hancur. Sementara mengenai arca-arca yang berada di halaman Candi Singosari dari sisi selatan ke utara berjumlah 45 potongan arca. Namun, sebagian dari arca tersebut ada yang bisa diidentifikasi dan sebagiannya sudah tidak bisa diidentifikasi. Arca yang paling besar adalah arca Dewi Parwati yang merupakan istri dari Dewa Siwa. Di sebelah kanannya adalah arca Putri Kendedes yang kepala arcanya sudah hancur. Selain itu juga terdapat arca Wisnu. Sementara arca yang berbentuk kereta kuda dengan berkepala 7 merupakan gambaran kendaraan Dewa Surya. Berbagai arca yang terdapat di Candi Singosari ini tidak keseluruhannya ditemukan di wilayah candi. Umumnya, arca-arca besar memang sudah ada dan ditemukan di wilayah candi sejak dahulu. Sementara arca lainnya ditemukan dari berbagai tempat di Kecamatan Singosari dan ditempatkan di Candi Singosari agar memudahkan dalam upaya pengamanan dan perawatan arca-arca tersebut. Nah, fungsi candi tersebut adalah sebagai tempat pemujaan atau sembahyang, bisa juga digunakan sebagai pendarman Raja Kertanegara dan juga persembahyangan bagi Raja Kertanegara. Sementara ajaran yang menggunakan Candi Singosari tersebut sebagai tempat sembahyang ada dua, yaitu agama Buddha dengan aliran Tantrayananya dan masih digunakan oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan Tantrayana untuk sembahyang. Sementara untuk orang yang beragama Hindu menggunakan Candi Singosari dalam perayaan Hari Raya Nyepi, terutama dalam ritual pembakaran ogoh-ogoh. Menggariskan waktu pembukaan tadi itu digariskan di sisi pojok selatan ini, yaitu 1937. Itu pembukaan